wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enda Rasida, mahasiswa dari Universitas Islam Muhammadiyah Makassar, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen. Berikut adalah video penjelasan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Anin Rasida. Pada kali ini saya akan menjelaskan apa itu manajemen proyek. Manajemen proyek adalah disiplin ilmu yang akan mengajarkan Anda untuk mampu mengorganisir, merencanakan, dan mengerjakan proyek secara sederhana. Melalui manajemen proyek, Anda akan diajarkan untuk membuat berbagai tools yang dapat menghemat waktu dan biaya dalam mengerjakan tugas di perusahaan. Manajemen proyek adalah pendekatan untuk merencanakan, mengorganisir, mengarahkan, dan mengendalikan sumber daya untuk mencapai tujuan spesifik dalam suatu proyek. Adapun tujuan manajemen proyek adalah memastikan bahwa suatu proyek dapat diselesaikan dengan efisien dan efektif, mencapai tujuan yang telah ditetapkan serta memenuhi kebutuhan dan harapan para pemangku kepentingan atau stakeholders. Tahapan-tahapan dalam manajemen proyek. Pertama, ada inisiasi. Inisiasi adalah awal dari proyek di mana ide atau kebutuhan untuk proyek diidentifikasikan. Kedua, perencanaan atau planning. Di sini melibatkan pengembangan rencana proyek yang terperinci, termasuk penentuan tujuan, ruang lingkup, jadwal, alokasi sumber daya, dan identifikasi risiko. Tiga, eksekusi. Pada tahap eksekusi, rencana proyek diimplementasikan. Manajer proyek memainkan peran penting dalam mengkoordinasikan aktivitas dan memastikan penggunaan sumber daya yang efisien. 4. Pemantauan dan pengendalian. Pada tahap ini, kemajuan proyek dipantau secara rutin untuk memastikan proyek berjalan sesuai dengan rencana. 5. Penutupan atau closing. Pada tahap ini melibatkan penyelesaian dan pengiriman deliverables, evaluasi kinerja proyek, pemenuhan kontrak, dan pembuatan laporan akhir. Penerapan manajemen proyek. 1. Proses Initiation atau IGP. Dalam mengerjakan IGP, ada dua proses penting yang harus diperhatikan. 1. Membuat proyek karakter atau PC. Pada proses pertama, Anda akan diminta untuk membuat dokumen yang bersihkan data proyek dan gambaran dasar perencanaan proyek seperti objektif, tujuan proyek, ide kasar, waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan proyek, serta stakeholder dan milestone inti. Dari dokumen tersebut, Anda dapat melihat urgensi proyek serta bagaimana dampaknya untuk perusahaan. Jika Anda mengerjakan beberapa proyek dalam waktu bersamaan, proyek karakter atau PC akan sangat membantu untuk menentukan proyek mana yang paling menguntungkan dan perlu dijalankan lebih dahulu. 2. Mengidentifikasi stakeholder. Selanjutnya, pada proses mengidentifikasi stakeholder, Anda akan membuat daftar dari stakeholder atau pihak yang diharapkan dapat bekerja sama dalam proyek. Stakeholder tidak hanya mencakup pihak perusahaan atau sponsor, namun juga pihak eksternal. Sebagai contoh, jika proyek yang Anda kerjakan berkaitan dengan lingkungan dan menimbulkan polusi suara, maka warga di sekitar proyek juga termasuk dalam stakeholder. 2. Project Planning atau PP. Dalam project planning terdapat 4 tahapan. Pertama, mengidentifikasi ruang lingkup proyek. Pada tahap mendefinisikan ruang lingkup proyek, Anda harus membuat lembar pernyataan cakupan proyek yang berisikan latar belakang, goals dari proyek, key performance individual atau KPI, proyek, dan kriteria goals proyek. 2. Work Breakdown Structure atau WBS. Kemudian pada tahap WBS atau Work Breakdown Structure, Anda ditugaskan untuk membedah setiap proses pengerjaan proyek dalam cakupan yang lebih kecil dan dijelaskan secara rinci. Tahapan ketiga adalah Gantt chart. Pada tahap ini, Anda akan menjabarkan setiap tahapan dalam WBS ke dalam tabel timeline untuk menentukan kisaran waktu pengerjaan setiap tahap. Dengan demikian, Anda akan memiliki acuan tentang deadline setiap tahapan proyek sehingga terdapat terkontrol dengan baik. 4. Budget Management. Terakhir, pada proses budget management, selesai mengerjakan tentang bagaimana membuat rancangan anggaran proyek mulai dari biaya langsung, tidak langsung, dan biaya tidak terduga. Kesimpulan yang dapat kita ambil pada video kali ini adalah, dalam sebuah perusahaan, manajemen proyek diperlukan agar rencana proyek yang sedang berlangsung dapat berjalan dengan lancar dan selesai sesuai dengan target yang direncanakan. Selain itu, manajemen proyek juga diperlukan untuk mengelola sumber daya yang ada, termasuk anggaran, peralatan yang digunakan, hingga anggota perusahaan yang terlibat.
Secara tidak langsung, manajemen proyek merupakan sarana yang sangat baik dalam mengelola berbagai proyek yang akan atau sedang dijalankan oleh perusahaan. Manajemen proyek dapat diterapkan dalam berbagai industri dan sektor untuk mengelola proyek-proyek yang beragam, mulai dari pengembangan perangkat lunak, konstruksi penelitian, dan hingga acara-acara besar. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.